Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika MAN 21 Jakarta, dimanapun Anda berada, yang sedang terfokus, yang sedang berkhidmat untuk proses pembelajaran kita pada kesempatan siang hari ini, teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika MAN 21 Jakarta, pastinya kita akan segera mengikuti diskusi yang bakal keren dan juga pastinya diharapkan teman-teman semuanya juga aktif untuk bertanya kepada kelompok yang presentasi pada kesempatan siang hari ini ya. Sudah siap dan nanti kita akan dengarkan dengan baik-baik. Pertanyaan jangan lupa, absennya jangan lupa ya. Dari awal absen yang seperti biasa itu linknya diisi, diklik kemudian diisi sebagai bukti kehadiran teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Baik, teman-teman dan juga seluruhnya, ya dimanapun Anda berada, kita akan segera mulai presentasi kita. Tema kita hari ini adalah demokrasi terpimpin. Wih, di apa itu demokrasi terpimpin ya? Bakal langsung dipresentasikan oleh teman kita. Silakan. Tapi kalau terpaksa harus kayak gitu ya udah nggak apa-apa. Lanjutkan Safira. Jadi pada hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang demokrasi terpimpin. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Ainur Rahma, Fitri Alia, Putri Armivia, Nera Ozora, Sinta Fauzia, dan saya sendiri. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ainur Rahma. Oh, oke. Pengertian ala UUD 1945. Pelaksanaan demokrasi yang dipimpin oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat menunjuk pada kelompok. Ala Soekarno, pelaksanaan demokrasi yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki kualitas di dalamnya menunjuk pada pribadi. Penyimpangan terhadap UUD 1945. 1. Dalam lembaga MPRS. A. Anggota MPRS diangkat oleh Presiden berdasarkan Perpres nomor 2 tahun 1959 dengan ketentuan setuju kembali ke UUD 45, setia pada perjuangan RI, setuju manifesto politik. B. Ketua-ketua dalam lembaga ini merupakan anggota kabinet. C. Tugas dan wewenang MPRS sebatas mengesahkan GBHN. D. Sesuai dengan poin 3, pidato Presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita digunakan sebagai GBHN. Selain itu, sidang MPRS dilaksanakan di Bandung. Yang kedua, membentuk DPRS. Oke. Fitri ya. Suaramu nggak ada Fitri ya? Karena Fitri ya? DPR. Iya Pak. Kamu belum ngomong dari tadi suaranya nggak jelas. Kurang terdengar maksudnya ya? Nggak terdengar jelas. Fitri bisa diulang nggak Fitri ya? Bisa Pak. Iya, oke. Yang kedua, membentuk DPRS. Anggota DPRS diangkat oleh Presiden dengan Perpres nomor 3 tahun 1959. DPRS Fitri ya? diketuai oleh Presiden. Fitri ya? Suara kamu nggak jelas Fitri ya? Dicoba lagi, coba lagi. Maksudnya tadi tuh apa sih? Kayak suara dari sound line ya?
Langsung ke gadget yang ini nggak bisa, Fitri ya? Atau mungkin mau diwakilkan sama temannya barangkali? Ya, Bu Fitri yang agak ada sedikit kendala ya. Mungkin bisa dibantu temannya? Dua. Siap. Oke, siapa yang mau bantu? Putri, barangkali Putri, silakan. 2. Membentuk DPAS. A. Anggota DPAS diangkat oleh Presiden dengan Perpres nomor 3 tahun 1959. B. DPAS diketuai oleh Presiden. C. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. 3. Membubarkan DPR hasil pemilu. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu karena DPR ini menolak RAPBN yang diajukan oleh Presiden. Selanjutnya, Presiden membentuk DPR gotong royong dengan tugas A. Melaksanakan manifesto politik. B. Mewujudkan amanat penderitaan rakyat. C. Melaksanakan demokrasi terpimpin. Yang keempat, memasyarakatkan ajaran Nasakom. Soekarno menyadari bahwa di dalam masyarakat terdapat berbagai kekuatan yang berbeda-beda. Maka untuk menyatukan kekuatan tersebut, ia mensosialisasikan adanya ajaran Nasakom yang merangkum 3 kekuatan besar dalam masyarakat. Maka setiap lembaga pemerintahan harus berusurkan Nasakom. Ajaran ini memunculkan gejolak dalam masyarakat dan semakin memberi peluang komunis masuk dalam lembaga negara. Yang kelima, mengangkat diri. Sebagai presiden, seumur hidup, tujuan pengangkatan ini adalah agar kekuasaannya tak tergoyahkan dalam upaya UN untuk merealisasi ide dan gagasannya guna memperbaiki keadaan bangsanya. Pengangkatan ini berdasarkan TAP No. 3 MPRS tahun 1963. Nomor ya. Terus? Karena memasyarakatkan ajaran Resopim. Resopim, Revolusi Sosialisme dan Pimpinan Nasional yang ditujukan untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Ajaran ini menekankan bahwa semua unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai dengan revolusi, dijiwai oleh sosialisme dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi atau PBR. Tiada lain adalah Soekarno sendiri. Akibatnya lembaga-lembaga tinggi ditempatkan di bawah Presiden. Lihat dalam pembentukan MPRS, DPAS, dan DPRGR. 7. Pembatasan partai-partai. Jika masa demokrasi liberal adalah kebebasan partai-partai, tetapi pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno membatasi keberadaan partai-partai politik dari 28 partai menjadi 11 partai. Semua partai-partai harus seide dengan Soekarno yang menjadi pengganjal, maka akan dibubarkan. Misalnya Partai Masyumi dan PSI atau Partai Islam Indonesia, keduanya dianggap terlibat dalam pemberontakan PRRI dan Permesta. Dukungan kedua partai ini terhadap pemberontakan wajar karena PRRI menentang keberadaan PKI dalam pemerintahan. Penyimpangan terhadap politik luar negeri bebas aktif. Sebagai bagian dari dunia internasional, Indonesia telah mencanangkan program politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak blok manapun, Blok AS dan USSR, tetapi tidak netral. Aktif artinya terlibat dalam upaya-upaya untuk menciptakan perdamaian dunia, namun ternyata dalam perkembangannya Indonesia dibawa oleh Soekarno ke politik yang condong ke blok timur, terutama ditandai dengan kedekatannya dengan negara RRC.
Latar belakang penyimpangan. Menurut Soekarno, ketegangan dunia disebabkan oleh adanya pertentangan antara Lokepo yang menjadi Cortes dengan Oldefo on Establish Forces. Lokepo adalah negara-negara yang baru saja merdeka dari penjajahan Barat. Oldefo adalah gabungan negara penjajahan Eropa yang berhasil melakukan kolonisasi model baru atau neokolonialisme. Dan berikut adalah bentuk-bentuk penyimpangannya. Yang pertama, melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Penyebabnya, Indonesia tidak setuju dengan pembentukan Federasi Malaysia yang dianggapnya merupakan proyek kolonial baru Inggris. Indonesia menuduh Inggris membantu Malaysia menumpas pemberontakan di Kalimantan Utara dan upaya pembentukan federasi ini dengan meminta persetujuan dari Inggris. Upaya damai sudah ditempuh melalui konferensi Papilindo, tetapi Malaysia melanggar kesepakatan dengan cara sepihak memproklamasikan dan bentuknya Federasi Melayu. Federasi ini terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei. Tetapi Brunei tidak menyetujuinya. Iya, Fitria suaranya masih ini ya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi tadi udah kebaca sih ya. Oke, berikutnya. 2. Fitria, Indonesia keluar dari PBB. Alasannya PBB mengangkat Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Padahal ini Indonesia masih mempermasalahkan keberadaan Federasi Malaysia. Indonesia menuduh PBB sebagai sarang nekolim atau new colonialism. 3. Menjalankan politik Mercusuar. Politik ini dilaksanakan dengan A. Mengadakan pesta olahraga yang menyaingi Olimpiade yaitu Ganevo. B. Membangun proyek-proyek Mercusuar antara lain dengan membangun Senayan, Monas. C. Mengadakan konferensi negara-negara NEVO di bidang ekonomi atau Konevos. oke lanjut, silakan. Sistem ekonomi terpimpin. Gimana? Putri Sistem bantuin. ekonomi terpimpin. Dalam masa ini dijalankan sistem etatisme, pemerintah penentu kebijakan ekonomi negara. Dalam masa ini Presiden secara langsung terjun mengatur perekonomian. Pemusatan perekonomian menyebabkan menurunnya kegiatan perekonomian, inflasi merajalela dan bahkan di akhir tahun 1965 inflasi mencapai 650 derajat. Oke. Sistem ini mengalami kegagalan. Sistem ekonomi terpimpin gagal karena 1. Penyelesaian masalah perekonomian tidak rasional, cenderung bersifat politis, dipolitisir, misal masyarakat harus menyerahkan dana revolusi untuk membantu perekonomian. Zaman Orde Baru juga terulang ketika Mbak Tutut menjabat sebagai Menteri Sosial. 2. Upaya menutupi defisit dengan mencetak uang kertas tanpa perhitungan. 3. Memberikan izin impor secara khusus, tetapi ternyata yang diimpor justru barang-barang mewah dan tidak menyentuh kepentingan rakyat secara umum. Terkait dengan dana revolusi, pengusahaan yang mendapat izin khusus dimintai dana revolusi. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya. Pak, ini buka sesi pertanyaan. Iya, nanti dulu ya, Pak Arif dulu ya, dari Pak Arif dulu. Oke, terima kasih teman-teman dan juga seluruh sivitas, terutama terima kasihnya buat yang presentasi pastinya ya. Baik, kita akan masuk sesi tanya jawab dan sangat terbuka sekali. Share-sharingnya boleh di stop ya biar
Oke, terima kasih. Oke ya, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika Man 21 Jakarta, saatnya untuk kita apa ya? Ya semacam umpan balik. Menunggu respon dari teman-teman semua terkait dengan apa yang sudah tadi dipresentasikan. Ngomongin sampai belibet ya. Apa yang sudah dipresentasikan silahkan untuk ditanyakan ya dari teman-teman kita, dari kawan kita, dari Ainur ya. Fitra, Putri, Nera, Sinta sama Safira. Aku nggak pernah ketemu mereka, mungkin Safira doang yang pernah ketemu kali ya. Coba perlihatkan satu dulu deh. Aini mana Aini? Aini ada Aini? Ainur ya? Ainur mau. Ainur nyalakan kamera kamu Ainur. Cek ya. Soalnya kan Pak Arif nggak pernah melihat kamu. Iya, kamu. Apa sih Pak Arif? Ainur apa kabar Ainur? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah luar biasa. Ainur sudah siap mendapatkan pertanyaan dari saya. Dari saya. Ainur siap? Siap, Pak. Ya soalnya sesi pertama ini Pak Arif dulu yang nanya. Waduh Pak Arif nih sombong nih. Oh, di Pak Arif dulu. Nah, soalnya kadang-kadang dari peserta juga kadang-kadang nggak ada pertanyaan. Ya, Davin siapin pertanyaan Davin. Ya, dan saya minta semuanya juga aktif untuk mulai memberikan respon kepada presentasi yang sudah diberikan. Oke, Ainur, nyalakan kameranya. Iya, Ainur. Oke, Nur. Panggilannya apa kamu? Nur, Ainur, Pak. Ainur. Oke, Ainur. Ya. Siap ya. Tadi kan kamu udah presentasi tentang demokrasi terpimpin. Menurut Ainur, apa sih pengertian simple menurut Ainur aja? Menurut Ainur, definisi simple dari demokrasi terpimpin itu apa sih? Ainur. Kamera, please. I want to see you. Apa Pak pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya adalah, Vin, pertanyaan baru apa Vin tadi Vin? Gak kedengeran, Pak. Ada. Pertanyaan Pak Arif adalah, definisi demokrasi terpimpin menurut Ainur itu apa? Ainur. Kedengeran nggak Pak Arif? Mujadid, Pak Arif kedengeran nggak? Mujadid. Mujadid? Iya Pak, dengar Pak. Kedengeran kan? Pak Arif kedengeran ya? Ainur silakan Ainur. Keputusan yang berpusat pada presiden bukan, Pak? Keputusan yang berpusat kepada presiden. Boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Keputusan. Pak Arif nanya demokrasi. Ainur, demokrasi menurut kamu apa? Demokrasi menurut kamu apa, Nur? Teman-temannya juga boleh bantu ya, soalnya ini kan satu tim, satu kelompok. Sistem pemerintahan, Pak. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya itu namanya demokrasi. Tapi demokrasinya terpimpin. Kok ngomongin demokrasi terpimpin gimana ini ceritanya gitu ya. Nah itu yang kemudian kita harus coba definisikan, kita perjelas. Berarti demokrasi ini Pak, sebuah pemerintahan, sistem pemerintahan yang terpimpin. Iya, terpimpinnya itu maksudnya gimana? Ainur tahu nggak? Terpimpinnya itu kayak gimana? Tadi keputusan yang berpusat kepada Ainur? Pada pemerintah, Pak. Kepada pemerintah atau presiden. Itu yang dinamakan dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi yang segala keputusannya itu ditentukan oleh presiden. Terpimpin itu artinya terkelola. Terkelola itu artinya adalah
terpusat. Terpusat itu artinya apa? Hanya ngumpul pada orang-orang tertentu saja. Itu yang dinamakan dengan terpusat, terpimpin, diatur. Segala sesuatu yang diatur oleh satu orang itu namanya demokrasi terpimpin. Begitu ya, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika 21 Jakarta. Dan nanti kita terpusat kepada sosok bernama Soekarno. Ya, betul ya. Coba Safira nyalakan kameranya Safira. Safira. Iya, Pak. Safira, kamu pernah ketemu Pak Arif nggak? Pernah. Gimana Safira? Yang buat karya ilmiah. Safira. Lupakan masa lalu Safira. Safira, nyalakan kameramu dan agak mundur ke belakang. Safira jauh banget soalnya. Kedekatan maksudnya nggak kelihatan jadinya. Oke, sambil menunggu Safira mundur sekitar 10 meter. Kejauhan nggak sih? 10 meter. Jauh amat, Pak. Safira mundur nggak bisa ya? Emang kamu kayak gitu? Kamu sambil baca kali ya? Fir, kamu pakai laptop dong, Fir. Nggak ada aplikasi Meet di laptop. Nggak ada aplikasinya. Aplikasi apa? Aplikasi ini, Cimit. Ya. Kan pakai web langsung, pakai webnya langsung. Ya wis lah anyway ya. Anyway. Bentar. Suaranya suka kencengin sendiri. Suaranya membesar. Gimana Safira? Oke, Safira. Menurut pendapat Safira, apa yang kamu paling menarik, catatan kamu tentang demokrasi terpimpin itu apa sih Safira? Silakan. Safira ya. Tentang apa, Pak? Ya apa? Catatan kamu tentang demokrasi terpimpin? Kan tadi demokrasi terpimpin itu suatu sistem pemerintahan di mana segala kebijakan itu keputusannya pada pemerintah kan, Pak. Ya. Terus latar belakang dari demokrasi terpimpin itu karena ketidakstabilan kehidupan politik pada masa demokrasi liberal, terus kegagalan Dewan Konstituante dalam membuat undang-undang baru, Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal tidak cocok diterapkan. Oke, situasi politik yang tidak Situasi politik yang tidak apa tadi? Situasi politik yang tidak stabil pada masa tidak stabil. Situasi politik yang tidak stabil itu contohnya kayak gimana Safira? Menurut kamu? Atau politik yang stabil tuh kayak gimana? Stabil dan tidak stabil kan cuma menambahkan kata tidak. Kalau yang politiknya stabil tuh kayak gimana, Safira? Safira? Silakan Safira. Kan kurang tahu, Pak. Kalau kita bicara politik itu apa? Politik itu berarti berbicara tentang kekuasaan, Pak, gitu. Politik itu setahu saya tentang partai, Pak. Iya, kamu kan bisa bercerita kayak gitu. Kalau tentang partai itu contohnya misalnya kampanye, Pak, misalnya pemilihan, Pak, rusuh, Pak, dan seterusnya. Nah, itu yang dinamakan dengan politik. Jadi pandai-pandai kita untuk kemudian bisa menyajikan ya suatu penjelasan ya, satu definisi. Ya kita bicaranya politik dulu, Pak. Politik itu bicara tentang kekuasaan, politik itu bicara tentang partai. Cuma kalau kita diminta untuk menjelaskan lagi, tapi partainya yang kacau kayak gimana, kondisinya kacau kayak gimana, ya partainya kerjanya nggak bener, Pak. Kerjanya cuma ribut aja tiap hari. Itu yang terjadi
pada era tahun 50 sampai 59, dinamakan dengan kemarin yang kita sebut dengan istilah demokrasi liberal. Begitu ya, Safira ya? Oke, Ya, Pak. Safira, terima kasih. Sekarang Pak Arif mau menuju ke Fitra. Fitra ada, Fitra? Fitra, on cam please. Fitra ada, Fitra? Fitria, Pak. Fitria Alia ya? Tadi udah belum? Kamu yang Fitria, coba tes suara kamu jelas nggak? Fitria, kamu pakai dua HP atau dua? Oh, pakai laptop, Pak. Itu suaranya jelas tadi enggak? Oh, udah aja. Sekarang udah oke ya. Sekarang Fitria, Pak Arif nanya sama kamu, Fitria. Baik, teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika Aman 21 Jakarta. Sebenarnya gini loh, teman-teman ya. Jadi sangat terbuka buat teman-teman semua yang juga sekarang mau nanya. Yang mau nanya sekarang boleh, kalau malu, kalau takut, saya nggak mau langsung Pak. Boleh nggak ditulis? Silakan tulis di live chatnya di situ. Nanti akan dimasukkan ke grup ya. Siva ada di sini, Siva? Siva ada, Siva? Siva kelas ini bukan? Safira ada, Siva nggak sini? Siva, Ada, Pak. Siva, halo Siva. Halo Siva. Iya, Pak. Siva, bantu Pak Arif nanti kalau ada yang nanya di live chat, kamu pindahin ke WA ya. Iya, Pak. Ya, jadi teman-teman semua yang kemudian nanti nanyanya lewat chat ya nanti kita bacakan ya. Jadi terbuka sekali. Atau sekarang yang sudah tiba-tiba muncul, Pak, saya udah muncul pertanyaan Pak sekarang, silakan yang mau tanya silakan. Ada? Belum ada ya? Atau mau menambahkan, mau cerita ya, mau memberikan komentar, mengkritik ya, monggo saja, silahkan, dipersilahkan teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika Aman 21 Jakarta. Oke, yang berikutnya Pak Arif mau tanya ke Fitria. Fitria, nyalakan kamera lagi. Fitria, udah ya. Fitria, Pak Arif mau nanya. Fitria, what do you think about menurut kamu sosok seorang Soekarno itu seperti apa sih pada saat demokrasi terpimpin? Menurut Fitria, Soekarno itu orangnya kayak gimana sih pada saat demokrasi terpimpin? Jadi kalau bicara demokrasi terpimpin itu adalah tahun 59 sampai dengan tahun 1965. Soekarno itu orangnya gimana pada waktu itu? Fitri. Pemimpin yang tegas, Pak. Fitri, suaramu nggak kedengaran lagi. Halo Fitri. Iya, Pak. Ya, Soekarno menurut kamu gimana? Pemimpin yang tegas. Tegas, oke. Satu, tegas, apa lagi? Pembela rakyat. Pembela rakyat. Wow. Terus? Dermawan. Apa? Cerdas. Cerdas. Boleh. Berani. Berani. Dermawan. Dermawan. Serius. Terus apa lagi? Cukup ya? Cukup, oke. Sekarang Pak Arif mau tanya nih. Benar gak Soekarno tegas? Alasannya apa, Fit? Soekarno tegas. Nanti kalau benar kita centang. Alasan kamu mengatakan bahwa Soekarno tegas itu apa? Karena beliau bersama menstabilkan. Suara kamu nggak ada, Fit, ulang lagi. Karena udah ada belum, Pak? Karena Belum. Karena beliau langsung mengambil peran untuk menstabilkan bangsa. aduh nggak jelas, Fit. Karena beliau langsung mengambil peran untuk menstabilkan bangsa. Ada yang bisa bantu Pak Arif nggak? Diperjelas. Katanya karena beliau langsung mengambil peran untuk menstabilkan bangsa.
Wis, Kayaknya betul deh Pak. sekali. Ambil peran stabilitas negara. Ambil peran dalam rangka untuk menata stabilitas negara. Wih, keren sekali. Betul. Jadi kalau misalnya kita bicara Soekarno tegas, betul. Centang, betul, 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 ya. Betul sekali Fitri ya, keren. Udah cukup. Pak Ari mau tanya ke yang lain dulu deh. Padahal ini punya kamu ya, nggak apa-apa ya. Tapi kita diskusikan aja ya selebihnya. Nih, kalau kemudian Soekarno adalah pembela rakyat, betul apa enggak? Fitri dulu boleh. Fitri? Iya, Pak. Atau ya? Dia Soekarno pembela rakyat, betul apa enggak? Betul, Pak. Kenapa? Karena dia sering nyangkul atau Karena dia dia memperjuang bertanggung jawab dengan rakyat ya. bertanggung jawab dengan rakyatnya. Nanti kita ini ya, nanti kita koreksi ya. Kalau cerdas betul apa enggak? Betul. Iya, Pak. Kenapa betul? Bukunya ada, ngomongnya bagus, saudara-saudara. Jika Malaysia ngajak konfrontasi secara militer, kita hadapi secara militer. Kalau Malaysia ngajak konfrontasi secara ekonomi, kita hadapi secara ekonomi. Iki dadaku, endi dadamu. Itu kata Soekarno ya. Tegas, berani, pinter. Beraninya udah ada, berarti oke deh. Tuh. Cerdas, iya. Cerdas. Orang cerdas itu biasanya juga ngelihat siapa gurunya. Ada yang tahu siapa gurunya Soekarno? Ada yang tahu gurunya Soekarno siapa? Yang dapat jawab, yang bisa jawab, kasih nilai 95 sekarang. Ayo, siapa gurunya Soekarno? Ayo, siapa yang tahu gurunya Soekarno? Ada yang tahu? Ini kuis. Oke, saatnya kuis. Siapakah gurunya Soekarno? Ada yang bisa jawab? Nilainya 95 hari ini. Siapakah gurunya Soekarno? Angkat tangan yang bisa. Cokro Aminoto. Nera Ozora. Nera keren. Cokro Aminoto. Kamu tahu dari mana? Nera? Nyari Pak. Nyari, iya, itu keren sekali. Nyari mau gimana terserah, yang penting kamu udah dapat jawaban. Keren sekali, gurunya Soekarno adalah Cokro Aminoto. Cokro Aminoto itu adalah neneknya, kakeknya, buyutnya Al-Eldul. Betul nggak? Nggak tahu Pak. Ada yang pernah baca tentang artikel itu? Bahwa Cokro Aminoto itu merupakan leluhurnya, buyutnya Al-Eldul. Al-Eldul tahu? Al-Ghazali, Tul Jailani. L-nya siapa? El-Rumi, putus atau terus gitu ya. Nah, itu adalah masih ada ikatan darah. Cokro Aminoto itu punya seorang anak cantik bernama Utari. Betul? Utari ini adalah anak dari Cokro Aminoto ketemu Soekarno pada saat Soekarno ngontrak di rumahnya Cokro Aminoto. Jadi Soekarno yang ngontrak juga ya. Tapi ngontraknya orang kaya. Ngontraknya seorang ilmuwan, orang kaya lah di daerah Madiun sana ya. Kalau Cokro Aminoto itu di daerah Surabaya, ngontrak di situ ketemu seorang Utari. Utari, dia pernah bilang kayak gitu. Tahukah kau seorang wanita yang akan mendampingi hidup saya? Soekarno bertanya ya. Utari bingung. Emang siapa? Kata Soekarno, orang itu ada di sekitar sini. Bikin penasaran ya. Gombalannya Soekarno begitu ya. Soekarno itu istri sampai 9. Ya. Halo, teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika Man 21 Jakarta. Saya minta semuanya nyalakan kamera deh. Saya kok merasa kayak sedang di mana gitu.
Coba nyalakan kamera semua. Saya merasa sendirian. Saya merasa sendirian. Nggak ada yang kasih jempol atau apa. Nggak ada terdengar suara apa-apa. Aku merasa sendirian. Ya Allah, Davin, Vin, kamu komentar apa kayak, iya Pak Arif, masa sih istrinya 9 gitu, apa gitu loh. Iya Pak, masa sih Pak? Gak ada komentar apa-apa gitu. Lupa saya agak nge-lag Pak. Suara, apa, ada tangan begini kayak atau apa gitu kan, gak ada. Makanya tolong nyalakan semua deh. Ya Allah, aku sedih banget, gak ada respon dari teman-teman semua. Ya. Padahal ini disaksikan oleh seluruh penonton di seluruh jagat raya dan alam semesta ya. Kayak tukul. Masa sih Pak? Apa sih, Bin? Masa sih, Pak? Oke, udah banyak yang nyala ya. Coba Pak Arif lihat ya. Kita lihat si ganteng Davin. Saya besarkan gambarnya biar dia nampak di YouTube Man 21 Jakarta. Wih, kamu gak mundurin apa? Giginya kelihatan jelas banget. Nah, Ilham, kamu makan apa, Ham? Makan sendiri aja, bagi-bagi. Apa, makan permen? Iya Pak, maaf Pak. Maaf. Kirim, jangan maaf. Ajis, sombong kali kau, suaramu nggak ada suaranya kau. Aku dari tadi ngomong sendirian, bukannya temenin Pak Arin sebagai co-host. Pak Arin, saya jadi co-host, boleh nggak? Boleh. Kayak teman kamu di sebelah, kayak siapa, Dilan tuh nemenin Pak Arin. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya gitu kan? Seperti itu teman-teman ya. Jadi co-host. Yes, kamu mau jadi co-host nggak besok-besok? Iya Pak, iya Pak. Iya Pak. Suaranya ya, dia. Suara orang ganteng begitu ya. Iya Pak. Gantengnya jelas. Suara orang ganteng itu khas gitu ya. Coba David, suaramu, Vin. Vin. Halo, Iya, Vin. Pak. Vin. Kenapa Pak? Ya, suara orang agak ganteng lah. Pak Saya Arif curang banget sih. Masa Davin dikira dibilang agak ganteng, Davin ganteng. Suara orang ganteng. Ini kalau Ilham itu adalah coba Ilham. Suara orang lapar Pak. Suara Iya, Pak, orang sombong ya. Makan sendirian itu sombong. Kalau makannya ngasih baru nggak sombong ya. Kirim sini makanannya, Ham. Kamu makan apa sih, Ham? Dah. Diperjelas lagi, dibuka lagi suaranya. Kurang asem. Siapa yang belum kelihatan di sini coba? Astagfirullahaladzim. Nggak kelihatan fotonya, kameranya. Cinta, apa kabar Cinta? Cinta. Cinta kan presentasi ya, Cinta ya. Cinta belum tanya Pak Arif, siap-siap kamu Sin. Waduh, kabur. Jangan kabur ya. Ini biar kelihatan semuanya pakai apa sih? Ubah tata letak Pak, oke. Ubah tata letak. Terus sidebar Pak, oke sidebar. Nggak bisa. Bersusun Pak, oke bersusun. Kelihatan semua. Oke, saya tutup dulu. Wih, kelihatan semua. Yang nyala ternyata Ilham nyala, Aziz nyala, Dava nyala, Sabrina nyala. Sabrina. Halo Sabrina. Sabrina, kita masih 2 jam lagi ya acaranya ya. Kita masih 2 jam lagi acaranya. Parah Pak Arif, 2 jam. Udah kelar Pak, biarin aja ya. Nambah 1 menit, 2 menit mah nggak apa-apa. Apa Pin, kamu ketawa Pin? Gak apa-apa Pak. Gak apa-apa. Suara orang agak ganteng begitu ya. Suara orang ganteng maksudnya. Oke, Intania, apa kabar Intania? Intania nggak menyalakan kamera. Apakah kau tidak rela jika aku melihatmu, Intania? Intania, aku menunggumu Intania. Aduh,
Oh, wajahmu gelap Intan ya? Oh itu sih Pak. Ya soalnya tadi kelihatan cuma hitam-hitamnya doang ya. Itu tembok atau apa tadi? Eva, apa kabar Eva? Eva? Baik, Pak, baik. Coba yang nggak masuk coba angkat tangan siapa? Siapa yang nggak masuk angkat tangan? Coba yang nggak ada video yang nggak ada di Jimit coba siapa angkat tangan? Maksudnya Pak? Maksudnya yang nggak hadir siapa sekarang? Farhan mana Farhan? Ada Farhan nggak di sini? Ada Pak. Dah, kamu suaranya kagak ada dari tadi. Nyalain nggak Pak? Nyalain. Pelit amat jadi orang, nyalain doang. Paling 10.000 nggak nyampe. Nyalakan terus, 2 jam. Udah kelar Pak, ya bentar lagi pokoknya dah. Rino. Kesukaan yang di laut nih, Rino Bahari. Ya, Pak. Nyalakan kameramu Rino. Udah Pak. Sudah? Kok nggak kelihatan wajahmu Rin? Gelap Rin. Coba kamu lari ke pantainya biar kelihatan. Rin. Gelap Rin. Ya. Udah. Rino sehat Rino? Sehat Pak. Kamu kenapa nggak nanya-nanya sih pelajaran Rin? Nanya dong sama temennya. Bingung. Kamu nanya Rin. Rin kamu mau nanya nggak Rin? Enggak Pak. Oke nanya apa Rin? Enggak Pak, enggak. Oh enggak. Ya Allah. Ini kuping apa kuping ya? Subhanallah. Pak itu di hutan mana Pak? Anak IPA itu ganteng-ganteng ya IPA ya. Ceweknya cantik-cantik. Dia maju Nir. Jir. Oke, Pak Arif close dulu ya. Oke, makasih Rino ya. Rino itu kalau dalam bahasa Jawa artinya adalah hari. Ya, makanya latar belakang dia itu adalah siang. Rino itu hari siang. Suasana siang, Rino. Lawannya wengi. Rino kelawan wengi ya, orang Jawa. Oke, teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika MAN 21 Jakarta. Rasanya nanya yang sekedar banget tadi ya. Nanya itu baru sekedar, baru beberapa orang yang Pak Arif tanyakan, ya. Tapi setidaknya maksud Pak Arif adalah itu mewakili beberapa hal penting ya terkait dengan demokrasi terpimpin. Catatan Pak Arif itu banyak banget tentang demokrasi terpimpin, teman-teman, dan juga seluruh Sivitas Akademika MAN 21 Jakarta. Sebanyak dan seperti apa yang kalian buat mestinya ya, Pak Arif berharap begitu. Ada konfrontasi dengan Malaysia. Pada masa demokrasi terpimpin pernah terjadi konfrontasi dengan Malaysia soal apa? Soal Malaysia kenapa kata Soekarno itu sudah masuk anggota Dewan Keamanan. Padahal dia masih negara federasi. Waduh ya, Soekarno nggak terima. Makanya Soekarno keluar dari keanggotaan PBB. Indonesia pernah keluar, masuk lagi. Ya. Jadi teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika MAN 21 Jakarta yang dinamakan dengan demokrasi terpimpin itu adalah pelaksanaan sila yang keempat dari Soekarno. Kerakyatan yang dipimpin oleh saya. Saya yang atur. Ekonomi saya yang mengatur. Sosial saya yang ngatur. Kebudayaan yang saya ngatur. Ramai sekali zaman Soekarno ya. Bahkan dulu ada seorang aktivisme atau musisi dulu ya. Sampai celananya dipotong. Kenapa celananya dipotong? Do you know? Kenapa musisi itu celananya dipotong? Bukan musisi, pernah dipenjara. Kenapa dia dipenjara? Musisi itu kenapa dipenjara? Karena dia memainkan musik barat. Kus plus. Bukan lautan. Kolam apa? Bukan lautan. Gimana lagunya Pak Arif lupa ya? Bukan lautan, hanya kolam susu Pak. Ya kolam susu. Davin kalau susu aja ingat kamu. Bukan lautan. Oh iya dong Pak. Bukan kolam susu. Yang nyanyi lagu itu pernah ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Hanya karena membawakan lagu-lagu barat. Celananya komprang-komprang. What is the meaning celana komprang-komprang?
celana komprang-komprang itu artinya ketika dimasukin botol itu longgar. Kalau celananya longgar ini berarti kebudayaan barat sama Soekarno atau sama polisi Pamong Praja pada waktu itu dipotong celananya karena menurut dia itu sesuai dengan atau menerapkan kebudayaan barat. Begitu Mas, ya. Itulah zamannya Soekarno pada saat demokrasi terpimpin. Kebijakan Soekarno itu disebut dengan apa yang kita sebut dengan istilah Manipol Usdek. Apa itu kepanjangan dari Manipol? Manifestasi politik, manifesto politik. Usnya, U-nya Undang-Undang Dasar. Catat itu, catat baik-baik. Sekali lagi, Pak Ari nanti mau nanya satu orang ya, coba ingat baik-baik. Manipol itu kepanjangan dari manifesto politik. Sudah catat? Nanti Pak Ari nanya, yang nggak bisa, Pak Ari jewer. Polnya politik, U-nya Undang-Undang Dasar 45. S-nya sosialisme. D-nya demokrasi. E-nya ekonomi. K-nya kepribadian Indonesia atau kepribadian terpimpin. Coba Pak Ari mau tanya ke Saka, maksudnya Manipol Usdek itu apa Saka? Saka. Kenapa Pak? Maksudnya Manipol Usdek itu kepanjangan dari? Mani apa sih? Nggak denger Pak. Di saya ini Lewat. Saka tidak mendengar. Manipulatif Pak. Apa sih? Saka tidak mendengarkan Pak Ari. Bukan Coba. tadi kan Bapak bilang manil apa gitu, saya nggak terlalu dengar di sini Pak. Manifesto politik. Manifesto politik. Oh. U-nya Undang-Undang Dasar 45. S-nya sosialisme. Maksudnya itu Manipol Usdek apa? Manipol Usdek itu kepanjangan dari Manipol Usdek. Manipol Usdek itu kepanjangan dari Manifesto Politik Undang-Undang Dasar 45. Pernyataan sikap sebuah kelompok Pak. Apa? Begitu ya. Tolong nanti dicek lagi pengertian dan definisi dari Manipol Usdek ya. Tadi secara singkat sekali Pak Arif tadi sudah sampaikan, nanti dicek lagi, dihafal baik-baik ya, karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 14.10. Saatnya kita cukupkan ya, walaupun sangat terbatas, sangat singkat sekali. Ya gitu ya. Aduh, ada yang mau nanya nggak? Terakhir deh, ada yang mau nanya ke kelompok? Satu orang barangkali. Kalau ada, wow keren sekali. Kalau nggak ada, yo wis. Nera silakan ditutup Nera. Penutup Nera. Baik Pak. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf atas penjelasan yang kurang ataupun salah dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nera, suara kamu keren banget Nera. Kamu pantas jadi ahli hukum nanti. Oh iya Pak, makasih Pak. Amin Pak. Suaranya tegas ya, kelihatan tegas. Mantap Nera. Iya Pak. Oke, mantap Anda juga seluruh Sivitas Akademika MAN 21 Jakarta. Terima kasih sudah bergabung ya. Dan ikut aktif dan juga berkontribusi dalam pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi meskipun dalam waktu yang sangat dan serba-serba terbatas. Jumpa lagi di pertemuan berikutnya, harus sudah mempersiapkan diri dengan presentasinya, ya, baik dalam bentuk PPT maupun Canva, ataupun bentuk-bentuk yang lain. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.